Gempar, Tempo bongkar amarah Jokowi ke Pratikno gegara elektabilitas Prabowo mandek, pengen balikan sama PDIP. Bogor gitu. Dan di situ ada Pratikno, terus juga ada lagi keluarga Jokowi yang lain gitu. Ada beberapa pejabat istana lah, orang-orang dekatnya dia. Ya. Dan di situ Jokowi marah. Kenapa marah? Karena elektabilitas Prabowo dan Gibran ini mentok nih di angka 45%, nggak kunjung mencapai 51%. Gusarlah dia gitu. Dan waktu itu dia sampai marah. Informasi yang kita dapat dari para narasumber ini, dia marah pada Pratikno. Kenapa sama Pak Pratikno? Kan dia bukan siapa-siapa, CS. Ya, kenapa marah sama Pratikno? Karena dia merasa berbagai upaya dari istana ini sendiri untuk mengangkat Prabowo Gibran dan juga mengangkat tingkat kepuasan, approval rate Jokowi itu ternyata tidak berhasil menaikkan elektabilitas Prabowo. Gitu. Ternyata efek Jokowi itu tidak sedahsyat itu, gitu kan, sehingga tidak membuat Prabowo bisa menembus lebih dari 50% elektabilitasnya. Dan Jokowi justru di situ dia meragukan dalam pertemuan itu. Jokowi meragukan approval rate-nya itu sampai mendekati 80%. Dia nggak percaya. Oh, gitu. Kenapa dia agak percaya sama menteri yang paling dekat sama dia, Pratikno, terkait dengan approval rate itu 80%? Ya, karena dia merasa bahwa ada suara-suara negatif yang masih belum bisa ditangani oleh istana. Siapa tuh yang bersuara negatif? Banyak, kan kita tahu. Tempo? Kan? Tempo salah satunya. Astagfirullahaladzim. Karena memang Tempo dianggap kerap mengkritik ya. Ya banyak orang menilainya itu bukan sebagai kritik gitu loh, sebagai sinisme. Sentimen negatif lah. Sentimen negatif lah. Kalau kami kan hanya mengkritik apa adanya saja sesuai dengan fakta gitu. Nah, itu yang kemudian membuat Jokowi marah lah, marah, dan dia minta semua perangkat-perangkat yang ada, partai-partai itu harus bergerak untuk memenangkan Prabowo. Makanya setelah itu dia ketemu dengan Prabowo kan. Prabowo dan Airlangga. Iya. Tapi kan terpisah ya pertemuannya. Betul. Ya. Nah, dengan Prabowo itu kan dia makan bersama, terus kemudian fotonya sengaja disebar. Betul. Gitu. Apa tujuannya? Tentu saja lagi-lagi untuk membuat pendukung Jokowi sebelumnya itu ikut mendukung Prabowo. Dan dalam pertemuan dengan Airlangga, Jokowi juga meminta supaya Golkar membantu pemenangan Prabowo. Artinya Golkar selama ini belum membantu ya? Kira-kira seperti itu. Ya, yang bergerak sekarang kalau kita lihat memang baru Gerindra ya. Nah, kalau kita tanya sama beberapa orang Golkar gitu, ngurus-ngurus Golkar, mereka pasti selalu membantah. Ya. Enggak, kita sudah mati-matian untuk Prabowo gitu. Padahal yang enggak gitu loh. Kalau kita lihat kan dilihatin aja tuh di daerah gitu ya. Partai-partai lebih condong untuk menonjolkan caleg mereka sendiri gitu loh, bukan capresnya. Dan juga ada juga partai yang kemudian tidak mau atau jarang-jarang lah membawa nama atau foto Gibran kan dalam APK-nya atau alat peraga kampanyenya. Betul lah ya, bukan hanya Golkar, sebetulnya partai koalisi lain, PAN juga. Ya saya lihat di Kota Bogor sebagai warga Bogor nih. Ada poster gede-gede tapi kan tidak ada, hanya caleg aja, tidak ada ininya, capresnya atau cawapresnya. Itu kan artinya memikirkan elektabilitas partai sendiri kan. Kira-kira gitu. Iya. Atau mungkin setorannya kurang kali ya. Belum dapat dana kampanye yang cukup gitu ya. Nah, balik lagi satu putaran. Apa yang akan dilakukan oleh Jokowi kalau 2 putaran nih? Oke. Yang pasti dia membutuhkan kawan kan. Pasti. Untuk maju di putaran kedua kan, supaya Prabowo Gibran ini bisa menang dari siapapun lah lawannya. Lo kan juga punya informasi soal ini, Wan. Coba diceritakan seperti apa. Jadi Jokowi ini mencoba merapat kembali ke PDIP. Wah, berbalik badan lagi. Informasinya dari lapangan seperti itu. Gimana itu ceritanya? Jadi Jokowi ini sempat bercerita kepada sempat bertemu ya dengan petinggi partai dan menjanjikan petinggi partai merah ini untuk menjadi Menko. Oh gitu. Lalu mencoba bertemu dengan Megawati lewat salah satu penghubungnya yang di PDIP yang memang dikenal dekat lah, yang menjadi penjembatan antara istana dengan merah, kira-kira gitu. Artinya ya upaya untuk kembali mesra lah dalam tanda petik, yang belakangan ini kan dalam tanda petik pecah kongsi ya, karena pilihan politik yang berbeda. Ini ada lagi upaya rujuk kira-kira kayak gitu. Oh. Nah,
Cuma masalahnya sampai sekarang Bu Mega ini masih mangkel kayaknya. Oke. Itu jadi belum diterima. Ah, Tapi upaya untuk kembali lagi rujuk, lalu kemudian kembali lagi berkoalisi dan berkuasa di 2024 itu ada. ada dari istana Iya, ya, dari istana. Jokowi juga ya. Sementara kan di kubu sebelah juga ada tuh 1 dan 3 itu juga pengen bareng-bareng kira-kira Iya. melawan 02. Ya. Kira-kira gitu. Oke, untuk posisi Menko siapa Wan yang ditawarin Wan? Itu yang Mbak apa tuh? Mbak lah ya. Mbak Puan maksudnya. Oh, Mbak Puan, ya. Benar ya? Infonya begitu, tapi kan lagi-lagi ditolak kan sama Bu Mega. Bu Mega, ibunya sendiri gitu. Oke, artinya ini menunjukkan bahwa Jokowi kepepet atau bagaimana? Atau dia takut kalau sampai kemudian yang maju ke putaran kedua adalah Anies? Mm-mm. Itu atau bagaimana Wan? Ya intinya istana panik ya, karena melihat elektabilitas Prabowo ini stagnan Mm-mm. dan berpotensi itu yang akan maju itu satu di putaran kedua itu 1 atau 3 tentunya ya, dan itu kemungkinan akan menang. Nah, ya mereka harus cari kawan lagi ya. Dan ditambah lagi seperti abang bilang kan, mesin partai yang koalisi ini nggak sepenuhnya bergerak kan. Nah kita tahulah kalau merah ini solid di lapangan kan. Yeah. Nah, selain merah kan PKS yang solid ya. Yeah.